Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu eh, membahas tentang latihan soal penilaian akhir tahun untuk 2022. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi soal ya atau aplikasi konsep ke dalam soal-soal yang akan kita kerjakan. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, di sini ada soal yang ke-11 ya, karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini ada gelombang stasioner merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,6 sinus 2 pi X cos 10 pi T ya. MKS maksudnya di sini X-nya dalam meter, T-nya dalam detik. Kalau ada benda bermasa itu berarti dalam kilogram. Nah, pertanyaannya, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang stasioner tersebut adalah titik-titik. Kalau ada soal seperti ini, gampang ya. Gampang. Gampangnya bagaimana? Nah, kita tulis dulu yang ini nih. Y sama dengan 0,6 sinus ya, 2 pi X. Nah, cos 10 ya, 10 pi T. Nah, ini berarti gelombang stasioner ujung tetap ya. Nah, maka ini juga ngikut Y sama dengan A ya. A sinus 2 pi X per lambda ya, karena aslinya ini cos. Nah, di sini 2 pi F kali T. Boleh pakai ini, boleh pakai T ya. Nah, sekarang tinggal nunjukin amplitudenya 0,6. Nah, kemudian eh, kalau ditanyakan panjang gelombang, berarti nanti ini dengan ini ya. Maka 2 pi X sama dengan 2 pi X per lambda ya. Tinggal nyoret ininya. Coret aja semua. Nah, di sini satu, di sini juga satu per lambda. Jadi nanti panjang gelombangnya adalah 1 meter. Gampang kan? Nah sekarang karena ini pilihan ganda, maka kalau ditanyakan cepat rambat, ya udah yang ada T-nya dibagi dengan yang ada X-nya atau variabel T dibagi dengan variabel X. Maka di situ 10 pi dibagi dengan 2 pi ya. Gitu ya. Gampang. Ini kan berarti 5 meter per second. Nah, jadi nanti optionnya yang benar adalah yang ini gitu ya. Oke, gampang kan? Kalau ditanyakan frekuensi ya udah tinggal misalkan frekuensinya berapa ya, sekaligus aja ya. Frekuensinya berapa? Ya udah tinggal pakai ini. Pakai ini dengan ini ya. Berarti tinggal 2 pi kali f sama dengan 10 pi ya. Maka eh, frekuensinya di situ berarti 10 per 2 ya. Per 2. Ini berarti 5 Hz. Nah, itu. Kalau dikalikan kan pi itu lambda f ya. Lambda f berarti tinggal 5 kalikan 1 ya. Itu berarti 5 sama dengan ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi sekalian jalan saya menjelaskan yang lain. Yap. Oke, di sini ada lagi muncul soalnya sesuai yang tadi. Nah, di sini letak simpulnya berapa? Letak perutnya berapa? Nah, ingat nih, untuk menentukan letak simpul dan perut dari persamaan gelombang ini, nah kita gini, simpul terjadi ya jika amplitudenya 0. Bagaimana supaya 0? Maka yang ini nih, nilai dari nilai sinus theta itu 0 ya. Nah, berarti tetanya berapa? Ya, tetanya itu berarti 0, 0 pi, pi, ya. Kemudian 2 pi, sampai seterusnya ya. Karena kalau dibuat persamaan, n, ya, min 1 ya. N min 1 kalikan pi. Atau ke 1, ya. Ke 1 kan berarti 1 dikurangi 1, 0 ya. Kedua berarti 2 dikurangi 1 nih. Ketiga berarti 3 dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 berarti 2 gitu. Benar kan? Nah, sekarang tinggal masukkan 2 pi X sama dengan N min 1 ya. Ganti tetanya oleh ini. Ini ya. Itu. Nah, ini kalikan pi. Nah, pi-nya coret ya. Nah, berarti yang ada adalah X sama dengan setengah kurung N min 1. Karena di sini yang kedua, berarti tinggal masukkan setengah kali 2 min 1. Nah, ini berarti hasilnya setengah. Setengah apa? Setengah meter. Ya. Jadi letak simpul yang ke dua, X simpul yang kedua itu setengah meter dari ujung pantul gitu kan. Gampang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, opsinya yang benar yang ini.
Yang penting kalau kita menghitung benar, berarti option tinggal lihat aja, gitu ya. Lanjut. Oke, ya, hampir sama dengan yang tadi. Frekuensi gelombang stasioner adalah titik-titik. Oh, ini gampang sekali ya. Kalau ditanya kan frekuensi gelombang, nah, seperti yang tadi ini, Y sama dengan 0,5 sinus 2 X ya, cos 10 T ya. Ingat di sini tidak ada V. Nah, maka persamaan aslinya di ini A sinus 2V X per lambda ya kali cos 2V ngikut aja F kali T ya. Nah, oke, kalau ditanyakan frekuensi ya tinggal ini dengan ini. Berarti 10 sama dengan 2V F. Maka F-nya itu berarti 10 per 2V. Nah, hasilnya ini berarti ini 5 per V ya. Ini berarti ada yang salah di sini. 5 per V ya. Nah, misalkan kita ambil yang ini aja, 5 per V Hertz ya. Saya tambahkan ini optionnya ya. Nggak usah pusing dengan option ini, yang penting cara kerja soal ya. Ya. Nah, kalau ditanyakan berapa cepat ramat? Nah, cepat ramat sama ya. Tinggal 10 dibagi dengan 2 ya. Tinggal 10 dibagi dengan 2. Ini hasilnya 5 ya. 5 meter per sekon. Begitu ya. Kalau ditanyakan periode, ya udah tinggal periode itu berarti pi per 5 gitu. Gampang ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Frekuensi nada dasar pipa organa terbuka 400 saja. Maka frekuensi nada atas satu dari pipa itu setelah ditutup berapa? Nah, perhatikan. Di sini ada variasi ya. Variasi. Nah, nada dasar untuk pipa organa terbuka kan begini. Ya. Ini saya terangkan lagi ya. Nah, ini perut. Ya ini juga perut, terjadi perut ya. Kayak gini. Nah, berarti di sini berapa? 2 perut, 1 simbol kan? Ini berarti ini seperempat, ini seperempat lambda. Berarti nanti setengah lambda sama dengan L. L-nya apa? Panjang. Ya. Berarti ganti ini V per F sama dengan L. Berarti F itu sama dengan V per 2L ya. Nah, untuk nada ke N itu berarti tinggal gini. Nada ke N. Nah, di sini simbolnya 1 ya. Ini 1. Nah, berarti tinggal N plus 1 ya. Kali pi per 2L. Nah, nada dasar berarti N-nya 1. Nada dasar 2. Apa? Nada dasar berarti N-nya 0. Nada dasar 1 berarti N-nya 1 ya, sampai seterusnya ya. Nah, ini Fn sama dengan N ditambah 1. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tertutup? Kalau ini lupa ya. Kalau yang tertutup kayak gini. Ini berarti simbol di sini. Nah, di sini perut, letak perut ya. Nah, nanti gini. Nah, berarti di sini seperempat lambda sama dengan L. Berarti tinggal seperempat kali ini berapa nih? Pi per F sama dengan L. Berarti F-nya nanti tinggal pi per 4L ya. Nah, untuk nada dasar ke N, beda ya. Ini berarti N plus 1. Nah, di sini berarti 1 per 4, 3 per 4. Nah, berarti tinggal 2N plus 1 ya. Nanti kan di sini seperempat, 3 per 4 ya. 5 per 4 gini. Nah, langsung aja ke sini lah. 4L ya. Ini buka, yang ini tutup ya. Ini tutup ya, sama nih, ini buka. Sekarang tinggal bandingkan. Tinggal bandingkan sekarang ya. Yang sama di sini apa? Yang sama adalah cepat ramatnya ya, cepat ramatnya. Nah, sekarang tinggal gini aja. Bandingkan ya. F buka atau F0 buka berbanding F0 tutup, itu tinggal masukkan ke sini. N plus 1 ya, kali P per 2L ya. Berbanding ya, 2N plus 1 kali P per 4L. Kan sama ininya, sama ya. Ini sama. Berarti tinggal masukkan ini bukanya 400 ya. Ini bandingkan F tutup ya. Nada dasar nih, F0 berarti ini berarti 0 ditambah 1. Ini setengah ya. Berbanding di sini 2 kali 0 ya. Nada dasar ingat tuh. Ditambah 1 kalikan seperempat ya. Nah, berarti hasilnya nih setengah berbanding seperempat ya. Nah, maka nih 400 berbanding F
0 tutup itu eh, setengah berbanding seperempat ya, atau 2:1 kan, nah, 2:1. Nah, itu ya. Nah, berarti nanti F0 tutup ya, itu tinggal 400 dibagi dengan 2, itu hasilnya 200 saja, 200 saja. Nah, tinggal milih lah kalau pilihan ganda. Nah, ini berarti ini. Nah, ingat ya, ini rumus-rumus untuk pipa organa terbuka, yang ini untuk pipa organa tertutup ya. Gitu. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal nomor 15 ini gampang sekali ya. Kenapa gampang? Karena emang rumusnya udah dirancang untuk cepat ya mengerjakannya. Nah, taraf intensitas sebuah sepeda motor yang melewati seseorang itu untuk satu motor ya, itu 80 desibel. Bila sekaligus orang itu dilewati 10 motor ya, untuk motor yang sama, taraf intensitasnya berapa? Nah, kita pakai yang ini. TI1 itu 80 desibel ya. Nah, jumlah motornya itu ada 10 buah ya. Nah, berapa TI yang ke-10? Ya. Nah, pakai rumus cepat ya. TI 10 atau TIN sama dengan TI 1 ditambah 10 log N ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya. Nah, tinggal masukkan. Ini berarti 80 ditambah 10 log 10 ya. Ingat log 10 itu kan 1 ya. Berarti 80 ditambah 10 ya. Berarti 90 desibel ya. Gampang ya. Nah, gitu. 90 desibel ya udah tinggal contreng. Ingat ya, kita jangan melihat option. Kerjakan aja soalnya dulu ya. Option nanti belakangan. Ya, oke, lanjut. Gampang kan? Nah, sekarang nomor 16. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 desibel. Ini mirip dengan yang tadi. Apabila 100 mesin dihidupkan bersama-sama, maka taraf intensitasnya berapa? Sama seperti yang tadi ini, mirip ya. Cuman bedanya berapa? Ini mas 100 ya. Berarti tinggal TIN sama dengan TI1 ya, ditambah 10 log N ya. Nah, ini berarti 50 ditambah 10 log 100 ya. Nah, log 100 bisa dibeginikan, ditambah 10 log 10 pangkat 2 ya. Nah, ini kalikan ke sini. Ya. Berarti 50 ditambah 10 kali 2 ya. 10 kali 2. Nah, itu berarti 70 desibel ya. Nah, ini soal-soal ini biasanya keluar di UTBK, SBMPTN gitu ya. Untuk kalian nanti yang di kelas 3 atau kelas 12 ya. Oke, tinggal nyontreng aja. 70 desibel. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Agak ngebut ya, soalnya saya nampilkan soal 10-10 ya. Nah, nah, di sini ada soal nomor 17 ya. Taraf intensitas satu mesin tik, ya. Mesin tik zaman dulu ya, itu 20 desibel. Maka taraf intensitas untuk 10 mesin yaitu titik-titik. Ini sama seperti yang tadi ini. Sama ya. Sama seperti yang tadi. Ya. Tinggal TI sama dengan TI yang 10 itu tinggal TI 1 ditambah 10 log I log N nih, berarti ini 20 ya, ditambah 10 log 10 ya. Ya, berarti dengan 20 ditambah 10 kalikan 1 sama dengan 30 desibel. Nah, kalau ditanyakan intensitasnya berapa? Intensitasnya ya. Tentukan intensitasnya. Sedangkan ini kan taraf intensitas. Nah, sekarang tanyakan intensitasnya berapa. Nah, kalau ditanyakan intensitas begini. TI1 TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N ya. Nah, kalau ditanyakan TI-nya berapa sih taraf intensitasnya? Nah, di sini berarti 30, yang ini 20, ini 10 log N ya, log N. Nah, N-nya ganti nih, I per I0 ya. Kalau ditanyakan intensitas. Ini coret nih. Ya, coret. Nah, berarti tinggal 3 sama dengan 2 ditambah 10, bukan 10, log ya, log I per I0 ya. Gitu. Nah, berarti log I per I0 ya. Ini kalau ditanyakan intensitasnya berapa nih? Nah,
Ini berarti 3 dikurangi 2, berarti 1 kan? Nah, berarti log X sama dengan 1. Berarti X itu 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1. Nah, ini ganti dengan I per I0 ya. Sama dengan 10 pangkat 1. Nah, maka I sama dengan 10 pangkat 1. Nah, I0-nya sendiri di sini udah diketahui ya. Kali 10 pangkat minus 12. Nah, maka intensitas untuk 10 mesin tik ya. Intensitasnya itu 10 pangkat minus 11. Apa? Watt per meter persegi gitu ya. Nah, kalau ditanyakan intensitas. Nah, kayak yang ini juga sama. Saya bahaslah tambahan dikit ya. Berapa taraf intensitas untuk satu mesin tik? Udah tinggal TI sama dengan 10 log I per I0 kan? Itu rumusnya. Ini 20 ya. 20 sama dengan 10 log X ya. Nah, berarti log X itu sama dengan 2 ya, karena 20 bagi 10 kan. Nah, X itu berarti 10 pangkat 2 ya. Ingat logaritma. Nah, di sini berarti I per I0 ya. Itu sama dengan 10 pangkat 2. Nah, intensitasnya ke sini aja labrak ya. Berarti ini kalikan ke sini. 10 pangkat 2 kalikan 10 pangkat minus 12. Nah, ini berarti 10 pangkat minus 10 ya. Oke, apa? Watt per meter persegi. Itu ya. Itu kalau ditanyakan taraf apa intensitasnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada soal lagi nomor 18. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Nah, pada jarak 30 meter ledakan itu ya, taraf intensitasnya berapa? Nah, lihat. Nah, di sini ada rumus lagi. Rumusnya yang mana? Nah, rumusnya tetap yang ini. TI N sama dengan TI 1 ditambah 10 log log N ya. Log N. Nah, tetapi N-nya ganti. Ya, ini muncul nongol nih. TI ke N sama dengan TI 1 ditambah. Nah, ini ganti nih. Yang ini. Log. Nah, ini berarti R kuadrat 2 ya. Tuh. Kuadratkan ya. Kuadratkan. Bukan 2 nih. Ini 1, yang ini 2 ya. Sorry, terbalik ya. Saya hapus dulu lah biar enak melihatnya. Walaupun ini tetap jelek. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke sini lah. Ini berarti R2, ini R1, sorry, salah lagi. R2 ya. Udah tinggal masukkan. Ini berarti 50 desibel ditambah 10 log ya, log. Ini muncul lagi nih. Nah, bosan-bosannya mengganggu. Log ya. Tar, nih ngaclang nih. Log. Nah, di sini 3 3 dibagi dengan 30, tapi kuadratkan ya. 3 per 30 berapa? Ya, 1 per 10 kuadratkan. Nah, berarti di sini log 1 per 100 ya. Oke, maka di sini 50 ditambah 10 log. Nah, ini naikkan. 10 pangkat minus 2. Nah, ini artinya 50 ditambah 10 kali minus 2 ya. Kali minus 2. Ini artinya 50 dikurangi 30, apa 20 ya. Hasilnya berapa? Ini 30 desibel ya. Jadi nanti berkurang. Berkurang. Makin jauh makin kecil suara itu yang terdengar. Oke, itu jawabannya. Ingat, ada TI 10 log N, ada TI 10 log R1 per R2 kuadrat kan. Gitu. Ya, itu nomor 18. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, di sini ada sumber bunyi bergerak dengan kecepatan. Nah, berarti eh, kita ketahui saja langsung. Pi sumber itu 10 meter per sekon ya. Kemudian menjauhi orang diam, berarti pi orangnya itu pi pendengar itu 0 ya. Nah, frekuensi bunyi di situ 400 Hz ya. 400 Hz. Nah, pertanyaannya frekuensi gelombang yang terdengar pendengar berapa ya? Menjauh, ingat ya, menjauh. Nah, ini berarti frekuensi apa bukan frekuensi ini? Cepat lambatnya 350 ya. Pi ya. Pi pi bunyi ya. Ini Moradol nih.
Oke, tenang aja ya. Pi bunyi itu 390 meter per sekon ya. Nah, sekarang rumusnya apa? Rumusnya gini. F pendengar sama dengan F sumber kurung nih Pi plus min Pi pendengar. Pi plus min Pi sumber. Nah, perhatikan nih. Kalau menjauh, berarti di bawah harus positif. Di atas harus negatif. Kalau saling mendekat, berarti di atas harus plus, di bawah harus min. Saya ulangi ya. Kalau sumber dan pendengar saling menjauh, berarti atas harus negatif. Di sini ya. Nah, kemudian di bawah harus positif. Kenapa? Karena nanti hasilnya harus kecil. Nah, sekarang saling mendekat, berarti yang atas harus positif, yang bawah harus negatif karena harus besar. Nah, sekarang dia menjauh, berarti F pendengar ini berarti 400 ya. 400 kurung ini 390 dikurangi 0 ya. 0 ya, dikurangi 0. Kenapa? Karena diam kan. Ini terus ini apa? 390 ya ditambah 10 ya. Nah, berarti ini 400 kalikan 390 dibagi dengan 400 ya. Nah, tinggal nyoretin ini, udah gampang ya. Berarti jawabannya 390 Hz ya, gitu ya. Oke. Itu. Ingat menjauh atau saling menjauh ya, itu berarti di atas harus min, di bawah harus plus ya. Saling mendekat atau salah satu mendekat, di atas harus plus, di bawah harus min, gitu ya. Itu kunci utama untuk efek Doppler. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal. Seorang berdiri di depan sempahan bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 660 mendekati, ya, mendekati orang tadi dengan kecepatan sekian. Bila kecepatan temui jadi udara 340, maka orang itu akan mendengar pelayangan. Nah, pelayangan itu apa? Selisih frekuensi ya. Selisih frekuensi yang terdengar. Ya, selisih frekuensi yang terdengar. Ingat, orang ini dalam keadaan diam ya. Orang ini dalam keadaan diam. Berarti dia tinggal diketahui aja. F1, F pendengar 1, jadi dia mendengar bunyi ya, yang benar 676 Hz ya. Dah. Nah, sumber lain 660. Berarti ini dulu. Bukan F pendengar nih. Sorry. Ya, oke lanjut gini aja. F1 676. Kemudian F2 itu 660 Hz ya. Dah. Nah, sebabnya dia mendengar bergerak mendekati ya. Bergerak mendekati orang dengan kecepatan 10. Berarti pi sumber yang kedua ya 340 meter per sekon ya. Maka orang akan mendengar pelayangan. Nah, kita ambil yang ini. F yang kedua, F pendengar yang kedua, maksudnya gini, dia mendengar frekuensi dari sumber yang kedua, kita sebut F pendengar 2. Ini F2 ya. F sumber 2. Nah, kurung, nah ini pi dikurangi pi atau plus minus ya. Pi pendengar, nah dibagi dengan pi plus minus pi sumbernya. Nah, kita pakai yang mana? 660 ya. 660. Nah, ini sini berarti 340 ya. Nah, karena pendengarnya diam, berarti ditambah aja 0. Nah, di bawahnya berarti 340 dikurangi 10 ya. Dikurangi 10. Nah, berarti sini 660 kalikan 340 ya, dibagi dengan 330 ya. Nah, dah, maka ini coretin dengan ini ya. Maka 340 kalikan berapa? Kalikan 2. Berapa? 780 Hz. Nah, jadi nanti pendengar yang sama mendengar frekuensi dari sumber bunyi yang kedua itu 780. Nah, pelayangan itu apa? Delta F ya. Jadi nanti F yang gede dikurangi F yang kecil ya. Nah, F2 dikurangi F1 misalkan kayak gitu ya. Berarti 780 dikurangi dengan 676 ya. Gitu ya. 676. Ini sorry lihat dulu ya. Lihat dulu 660
Ya, tinggal kuringnya aja berapa hasilnya ya, gitu. Ini 4 ya, 4, gampang ya. Tinggal nyari berapa. Ya, itu. Nah, titik-titik. Oke, lanjut ke pembahasan yang akan datang ya, yaitu episode yang ketiga. Nah, oke, tunggu latihan yang ketiga. Nanti nyambung dari yang kedua. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe, serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Dan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam belajar, ya, supaya kalian itu berhasil di masa yang akan datang. Oke, beliau Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.